tanahku, itulah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah padanya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Ya pemirsa, baru saja kita dengarkan lagu kebangsaan Malaysia dan juga Indonesia. Dan tentunya ini adalah merupakan perebutan medali perunggu. Indonesia pernah 4 kali meraih medali perunggu di tahun 81, 89, 99, dan 2017. Tentunya berkesempatan meraih kelima kali jika mampu menangkan pertandingan di sore hari ini. Bu Maruf, inilah susunan pemain dari Sintayong di sore hari ini. Iya, ini adalah formasi yang mungkin formasi yang pilihan yang memang tersedia ya. Di luar nama-nama ini hanya tinggal misalkan 3 pemain, satu penjaga gawang, satu pemain belakang, kemudian satu pemain depan. Tapi ini yang menarik adalah Ronaldo kemudian turun sebagai starter. Kita akan melihat posisinya di mana, apakah sebagai penyerang mendampingi Irfan Jawari atau justru dia sebagai gelandang berada di tengah bersama dengan McClough dan kawan-kawan. Ya, kita tentunya berharap bahwa para pemain Indonesia saat ini ditampilkan oleh Sintayong bisa membongkar pertahanan dari Malaysia yang kita lihat atau kita pahami, kita cermati ketika menghadapi pertandingan di semifinal, menghadapi Vietnam. Mereka bermain sangat baik sekali, Bu Maruf. Iya, ini pertandingan ketika menghadapi Vietnam, Malaysia tampil sangat bagus, memaksa Vietnam sebagai tuan rumah. Mereka harus menjalani perpanjangan waktu sama dengan Indonesia. Sebenarnya juga tampil baik, tapi memang kematangan yang dimiliki oleh Thailand membuat Thailand bisa mendapatkan 1 gol di masa perpanjangan waktu. Ya, kapten tim dari Malaysia, Hairi Asbal, dan juga tentunya Fahrudin Arianto. 2 pemain di posisi yang berbeda. Kalau Anda melihat apa yang menjadi kekuatan dari Malaysia yang seperti memang di awal tidak terlalu diperhitungkan di SEA Games kali ini. Iya, kalau kita lihat adalah bagaimana mereka ketika setelah mengalahkan Thailand membuat mereka menjadi lebih percaya diri ya. Di awal diragukan, tapi tiba-tiba mereka bisa mengalahkan Thailand, dan menurut saya itu menjadi salah satu motivasi. Kalau mereka sempat agak tersendat di laga menghadapi Laos, tapi lebih karena rotasi yang dilakukan, dan itu pertandingan juga mungkin sudah mereka kalkulasi. Ya, kita berharap bahwa ini pertandingan terakhir di SEA Games. Para pemain tetap fokus dan hujan sepertinya akan memberikan rezeki ya untuk Indonesia dapat medali perunggu kembali untuk kali kelima di sepanjang sejarah SEA Games. Inilah Malaysia, pelatih Bradley Maloney menurunkan banyak perubahan. Iya, banyak perubahan yang diturunkan oleh Maloney dibandingkan dengan pertandingan ketika menghadapi Vietnam. Tapi kalau kita tarik lagi di awal-awal, bisa dikatakan terutama ketika menghadapi Thailand, bisa dikatakan adalah formasi yang tidak terlalu berbeda jauh. Jadi memang salah satu kelebihan dari Malaysia adalah rotasi yang mereka lakukan, komposisi pemain yang mereka ubah-ubah, tetap membuat mereka cukup kompetitif dan tetap memberikan tekanan kepada lawan. Bandingkan dengan Indonesia yang memang materi pemainnya, kerangka materinya tidak terlalu banyak berubah karena gap antara pemain pertama dengan pemain kedua bisa dikatakan cukup jauh. Baik, pemirsa dan juga Bu Maruf, kita akan segera menuju ke pertandingan. Tentunya akan kita segera saksikan di babak pertama, perebutan medali perunggu antara Malaysia menghadapi Indonesia yang akan dipandu oleh Bung Hadi Ahai Gunawan dan juga Bung Ma'ruf El Romi. Silakan Bung Hadi. Ya, terima kasih Bung Tio. Selamat sore, salam olahraga pemirsa RCTI dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara. Baru saja kita lihat tadi wasit Adam Fazil dari Maldives atau Maladewa telah meniup peluit tanda dimulai pertandingan babak pertama perebutan medali perunggu SEA Games 31 di Vietnam pada tahun 2022 ini, di mana Indonesia pada babak semifinal dikalahkan Thailand 1-0, berikut juga Malaysia yang dikalahkan tuan rumah Vietnam dengan skor yang sama 1-0. Dan demikian inilah perebutan tempat ketiga antara Indonesia melawan Malaysia. Inilah perebutan ketiga atau ketiga kalinya buat mereka di perebutan medali perunggu ajang SEA Games.
Dan saya tidak sendiri, saya ditemani oleh seorang komentator yang tentu saja tidak asing lagi, yaitu Bung Ma'ruf El Rumi. Bung Ma'ruf El Rumi, Ya. Indonesia benar-benar turun dengan pemain yang sangat-sangat memprihatinkan, sangat terbatas. Berbeda dengan Malaysia yang sedikit agak lebih leluasa dibanding Indonesia melawan Malaysia ini. Bagaimana Anda melihat pertandingan ini, Bung? Iya, yang menjadi kendala adalah bahwa minimnya stok pemain yang kita miliki bukan hanya karena faktor cedera ya, tapi lebih karena faktor kesalahan yang dilakukan oleh pemain ketika pertandingan menghadapi Thailand. Tiga pemain kita mendapatkan kartu merah, jelas itu menjadi salah noda yang luar biasa dan menjadi rapor yang sangat buruk untuk timnas Indonesia, Bung. Oh, sangat berbahaya. Kita lihat tadi langsung mengambil inisiatif penyerangan Muhammad Safwan. Dan memang Malaysia memiliki opsi yang cukup banyak pada susunan pemain mereka dibanding Indonesia. Kita lihat tadi Muhammad Safwan mendapatkan peluang yang sangat baik, Bung Ma'ruf, di kotak penalti. Iya, inisiatif memang dilakukan oleh Malaysia ya, mereka langsung menekan dan kita lihat sebuah tembakan tadi yang beruntung masih bisa diblok oleh Asnawi ya. Kalau kita lihat tertinggal Asnawi sebenarnya, Farudin. Lakukan yang sangat baik dari Safwan terhadap Asnawi, hampir saja membahayakan gawang Indonesia. Cantik sekali Marcelo Ferdinand. Asnawi dipotong saja, kita lihat oleh para pemain Malaysia, dan terlihat pemain Malaysia pun langsung menerapkan strategi yang cukup baik, yaitu langsung mempressure para pemain Indonesia, Bung Ma'ruf. Iya, karena kita tahu bahwa pertemuan antara Indonesia dan Malaysia tetap memiliki gengsi. Meskipun ini adalah hanya perebutan medali perunggu, tetapi ini ada gengsi karena yang dihadapi adalah Indonesia. Oh, terlepas kita Ronaldo. Ronaldo masih kotak penalti. Shooting Ronaldo. Oh, terlalu memaksa. Jika memberikan umpan kepada Sadil, saya rasa lebih baik tadi, Bung Ma'ruf. Iya, saya pikir memang harusnya Sadil diberikan bola, yaitu Ronaldo memberikan umpan kepada Sadil Ramdhani yang sudah bergerak dan berlari dan dia dalam situasi yang lebih enak sebenarnya. Tapi Ronaldo memaksakan diri untuk melakukan tembakan langsung ke gawang sehingga bisa ditepis tadi oleh penjaga gawang dari Malaysia. Kita saksikan, lebih enak sebenarnya Sadil ya. Memberikan umpan kepada Sadil, Iya. sangat disayangkan. Ronaldo sangat memaksa, meskipun memang cukup terbuka juga tadi, Bung Ma'ruf, tapi Betul. terlalu jauh, masih terlalu jauh. Iya, tapi ini adalah pemain muda ya, Bang. Jadi ada pressure yang membuat dia langsung mengambil keputusan untuk melakukan tembakan langsung ke arah gawang. Jadi padahal kalau kita lihat sekilas tadi sebenarnya dia sudah melirik untuk melihat pergerakan dari Sadil, tapi dia mengambil keputusan untuk melakukan tembakan langsung. Oh, sangat baik pada Sadil Ramdhani. Sadil Ramdhani dibaik para pemain Malaysia, shooting langsung. Ini seharusnya yang dijalankan tadi, Bung Ma'ruf. Meskipun gagal, tapi terlihat lebih elegan untuk melihat bagaimana peluang Indonesia tercipta. Iya, ini adalah pergerakan yang baik yang ditunjukkan oleh Sadil ya. Bagaimana dia bergerak dengan sangat baik di sisi kiri, kemudian melakukan tembakan. Hanya sayang memang masih melebar. Dan banyak memang yang berharap bahwa Sadil Ramdhani memberikan sesuatu yang berbeda di timnas Indonesia, bisa menjadi senjata rahasia setelah di PLF tidak bisa tampil. Ya, bagaimanapun Indonesia secara skill individu lebih baik offside. Lebih baik dibanding Malaysia. Malaysia seperti yang kita ketahui bersama bermain dengan ciri textbook, Ya, dengan ya betul. offside. Ya. Ya, Malaysia memang selalu bermain dengan textbook dibanding Indonesia yang memiliki ciri khas bermain dengan skill individu yang cukup baik. Tapi Malaysia mengandalkan kerjasama yang sangat-sangat kuat, dan ini harus diperhatikan oleh Indonesia. Poinnya itu ya, Bung. Dalam Ya, sepak betul. bola poin adalah bagaimana kerjasama, dan Betul, kalau kita setuju sekali, melihat Bung bahwa di kita memang kerjasama masih agak kurang. Ditambah lagi kalau kita lihat paling terlihat adalah di Oh, terlepas kita lihat. Shooting langsung. Oh, peluang kembali gagal, kita lihat Witan Sulaiman. Ya, sejak lama memang Malaysia selalu mengandalkan kerjasama tim ya, Bung Ma'ruf. Ya, Sama betul. juga Singapura. Berbeda dengan Thailand yang mengandalkan kerjasama dan juga teknik individu yang sangat baik. Dan Indonesia benar-benar sangat kuat untuk teknik individunya. Tapi secara teamwork tidak sebaik dari Malaysia. Nah, kita lihat kembali serangan dari Indonesia. Witan Sulaiman. Masih Witan di kotak penalti. Oh, pelanggaran kah? Dibiarkan saja tadi Muhairi melakukan pelanggaran. Kapten ke-11 berduel dengan Marcelo Ferdinand. Sudah keluar lapangan pertandingan. Semoga ya, terjadi perebutan ya memang ya antara Marcelino kemudian dengan Witan ya. Semuanya mengejar, Bung. Sayang di sini, Bung, justru berebut. dan ternyata memang benar Witan bermain lebih ke dalam, Bung Ma'ruf. Ya, dan ini memang menjadi salah satu Witan sempat mendapatkan sorotan ketika pertandingan menghadapi Thailand, tidak terlalu tampil maksimal sehingga harus ditarik keluar babak kedua.
Dan kita harapkan juga kembali di pertandingan ini dia bermain dengan lebih bagus, kemudian stamina juga menjadi lebih baik. Karena apapun situasinya sekarang tim Indonesia tidak dalam kondisi terbaik karena hanya memiliki 3 pemain cadangan. Ya, Witan pernah bermain di gelandang dalam saat bermain di AFF, tidak bermain di sisi luar. Dan ini diperlihatkan kembali di bawah asuhan Sintayong, kembali lagi bermain di gelandang di dalam karena memang stok yang sangat terbatas, Bung Maruf. Ya, selain itu juga Witan juga bisa bermain dalam posisi false nine atau penyerang palsu ya, dalam beberapa ketika situasinya dibutuhkan penyerang tengah ditarik keluar, maka Witan yang menempati posisi itu. Tapi memang di pertandingan kali ini Irfan yang tetap dipercaya, dan kita saksikan insiden ya Asnawi yang absen di pertandingan semifinal yang membuat semuanya menjadi terasa berantakan di skuad timnas Indonesia. Hanya karena faktor Asnawi yang tidak tampil sehingga semuanya terlihat sangat kacau. Ya, Malaysia memang agak sedikit mendapatkan tidak mendapatkan keberuntungan ya, karena sebetulnya mereka mengharapkan bertemu Indonesia di semifinal. Iya. Tapi ternyata di pertandingan akhir bermain imbang 2-2 dan harus bertemu dengan tuan rumah, Bung Maruf. Iya, padahal sempat juga kan ada dugaan bahwa ketika Vietnam tidak mendapatkan kemenangan menghadapi Filipina, sebenarnya mereka juga berhitung untuk menghindari Thailand dan bertemu dengan Malaysia. Jadi memang ini adalah orang mengatakan mungkin ini adalah hanya SEA Games dan kemudian Under 23, tapi taktikal yang dilakukan oleh para pelatih memilih lawan, kemudian penempatan kira-kira pollingnya seperti apa atau kemudian poolnya seperti apa, mereka juga sudah mulai menghitung. Jadi ini bukan hanya sekedar soal bahwa ini adalah SEA Games Under 23, tapi tetap ada gengsi di sana karena dalam multi event, dan sepak bola adalah salah satu cabang olahraga yang sangat bergengsi di ajang multi event. Ya, Indonesia dengan Malaysia sebetulnya awal persetujuannya lebih tajam di SEA Games ya. Ya. Dimulai di tahun 77 walaupun sudah tidak bertemu di final, tapi saat itu Indonesia merasa benar-benar dicurangi oleh wasit asal Malaysia yaitu Othman di semifinal saat melawan Thailand yang juga mengalami keributan saat itu sehingga Indonesia offside nampaknya. Dan pertemuan pertama Indonesia di perebutan medali perunggu melawan Malaysia adalah saat Indonesia bermain di SEA Games 85. Saat itu Indonesia yang di semifinal dibantai Thailand 8-0. Di SEA Games Thailand 85 bertemu dengan Malaysia, dan saat itu Indonesia dikalahkan oleh Malaysia di perebutan medali perunggu, Bung Maruf. Iya, dengan skor 1-0 ya, tipis sebenarnya. Dan ini sama seperti ketika pertemuan di perebutan medali perunggu juga Indonesia juga harus menelan kekalahan. Ketika di tahun 2005 Malaysia juga menang dengan skor 1-0. Jadi kalau kita hitung dari 2 pertemuan di perebutan medali perunggu, Indonesia selalu menelan kekalahan dengan skor tipis. Dan sebenarnya memang Bung Hadi agak mengecewakan ya ketika tim Indonesia sekarang ini justru tidak bisa melangkah ke partai final, karena saya mengatakan ini adalah tim yang paling komplit, tim yang punya pengalaman luar biasa. Di AFF, luar biasa. AFF, kemudian pemain kita juga bermain di Eropa, pemain kita juga bermain di Asia, kita juga punya pemain naturalisasi. Tapi kita hanya bersaing untuk bisa mendapatkan medali perunggu. Tim ini terlalu mahal untuk bersaing di perebutan perunggu menurut saya. Terlalu mewah untuk gagal ke partai final, Bung. Semoga saja saat bermain di kualifikasi Piala Asia nanti di bulan Juni, Indonesia mampu tampil lebih baik lagi. Betul. Sehingga mampu lolos ke putaran final tahun 2023 meskipun tuan rumahnya telah menarik diri yaitu Cina. Ya, dan kita berharap bahwa masih ada celah yang bisa dimanfaatkan di sana, ada harapan. Selalu ada harapan dalam sepak bola, tapi tinggal bagaimana kita mengelola harapan itu dan kemudian meniti step by step untuk bisa mencapai harapan itu. Termasuk juga Piala AFF masih ada di tahun ini, Bung. Jadi kita berharap juga ada progres yang positif terkait dengan penampilan dari tim nasional. Tapi jujur bahwa kegagalan ke partai final menurut saya adalah mungkin tidak akan bisa diulangi di SEA Games nanti, karena SEA Games nanti belum terbayang siapa materi pemain yang kita miliki dan apakah akan ada pemain kita yang akan bermain lagi di level tertinggi seperti Eropa dan Asia. Oh, sangat baik kita lihat tadi Irfan Johari, umpan terobosan. Sangat jauh dari Witan, gagal tadi Quentin Cheng. Harits dari Malaysia keluar sudah, lempar ke dalam Indonesia. Inilah Harits, Haikal bin Adam Afkar, center back Malaysia. Oh, gagal tadi Mark Klok. Ini Muhairi ke kiri. Askar, Muhammad Nur kini. Masih Muhammad Nur ke kiri pada Safwan, ke tengah. Muhairi shooting dari jarak yang sangat jauh. Nampaknya angan-angan dari Muhammad Safwan sangat luar biasa untuk bisa mencetak gol dari jarak yang cukup jauh. Tapi memang
sebuah kesempatan yang sangat terbuka tadi Bung Maruf. Iya, dan kita saksikan sangat cerdik ya Bung, melakukan umpan ke belakang dan kemudian tembakan. Dan memang ada ruang di sana, ada kesempatan di sana, tapi saya memang tembakan dari Mohairi masih terlalu jauh dan belum menemui sasaran. Tapi malah sekarang mereka cenderung untuk lebih berhati-hati dan sedikit menurunkan tempo permainan. Ya, pelanggaran terlihat tadi bagaimana Dewangga menahan badan pemain Malaysia sehingga terjadi tendangan bebas. Harus hati-hati karena banyak sekali pemain Malaysia yang memiliki postur sangat tinggi seperti Safwan dan juga Ahmad Daniel. Muhammad Nur juga memiliki postur yang tinggi, begitu juga Sahir. Shooting tadi kita lihat ada Sahir, masih Sahir di kotak penalti. Daniel tidak cermat tadi syuting Daniel meskipun agak bebas tadi Bung Maruf. Iya, ruang yang sangat terbuka. Beruntungnya adalah Daniel tidak bisa melakukan tembakan dengan akurat. Kita lihat tidak ada yang mengawali, tidak ada yang kemudian mengawasi sama sekali. Witan terlalu jauh ya, dan dia agak terlambat dia berlari ketika Daniel sudah mendapatkan bola. Beruntung ini, menurut saya sangat beruntung, tembakan dari Daniel tidak menemui sasaran dan dia tidak terlalu pede melakukan tembakan ke arah gawang. Hernando Ari Sutariadi kembali putus di kaki para pemain Malaysia, syuting langsung. Hasil digagalkan tadi kita lihat. Marcelino Ferdinand ke tengah, sangat baik dari Witan. Oh, terlepas kita lihat Ronaldo. Masih Ronaldo di kotak penalti. Ronaldo terjatuhkah Ronaldo? Sungguh sangat disayangkan, sebuah peluang emas yang sangat-sangat baik tadi Bung Maruf. Iya, kita lihat adalah awal dari seorang Marcelino Bung, ketika dia dengan sangat percaya diri melewati dua pemain dari Malaysia mengirimkan umpan, dan disinilah Ronaldo sangat terlambat dan ada kecewa dari Witan ya karena Ronaldo terlalu egois untuk membawa bola ke dalam. Apanya sedikit kurang balance tadi tubuh dari Ronaldo sehingga terjatuh. Sadir Ramdhani, umpan yang terlalu cepat tadi, putus di kaki Mohairi. Datang lagi pelanggaran terhadap, oh tidak, bukan sebuah pelanggaran meskipun terjatuh. Terlihat Irfan Jauhari Mengambil dari belakang Irfan Jauhari tadi. Daniel yang bergeser ke kanan. Mohairi, Safwan dibayangi oleh Witan Sulaiman. Malaysia memiliki pemain semuanya di bawah usia 23 tahun, berbeda dengan Indonesia, dan persiapan yang tidak terlalu baik Bung Maruf. Iya, dan mereka juga sempat berebut pemain dengan klub ya, dan ini juga menurut saya juga karena di awal bahkan di pekan pertama hanya ada 5 atau kemudian 6 pemain yang menjalani pemusatan latihan karena mereka di hasil yang sangat baik dan menunjukkan bagaimana tradisi memang di Asia Tenggara selalu berkutat pada Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Indonesia. Oh, Quentin Cheng, pemain juga memperkuat Malaysia di Piala AFF, umpan langsung di kotak penalti. Ada kita lihat Safwan, harus hati-hati Asnawi. Masih Safwan, berusaha dikejar oleh Marcelino Ferdinand di kotak penalti, harus hati-hati, jangan sekali ambil. Mohairi tadi, Mark Locke. Oh, sangat baik, kini Ronaldo, hati-hati Ronaldo, jangan terlalu mudah terlepas. Pelanggaran tadi terhadap Ronaldo. Ya, cukup bagus penampilan dari Ronaldo ya. Bagaimana dia juga cukup percaya diri, punya peluang, tapi saya memang peluang belum bisa dimaksimalkan. Tapi peran dia menjadi starter menurut saya sudah bisa diapresiasi sampai menit ke-15. Azam tadi melakukan pelanggaran terhadap Ronaldo. Kuateh itu adalah pelatih Bradley John Maloney yang sedikit terlintas tidak terlalu menganggap Indonesia, Bung Maruf. Iya, ya karena apa memang, cuma hanya face Saywar deh. ya memang kadang pelatih bisa melakukan, ada dua hal yang bisa dilakukan pelatih untuk menganggap dalam tanda kutip bisa membuat pemain lawan terlena atau tim lawan terlena, atau memang bisa menganggap bagian dari meremehkan. Ketika misalnya Malaysia tidak terlalu menganggap Indonesia, mungkin memang ya dari si pertemuan, terutama 5 pertemuan terakhir di Under 23, bagaimana Malaysia selalu menang. Kita beda misalnya pandangan yang dilakukan oleh Thailand ketika menganggap bahwa tim Indonesia adalah tim yang sangat kuat. Tapi bisa jadi itu adalah cara dari Thailand untuk membuat pemain kita menjadi terlena. Kalau menurut saya lebih kepada menaikkan moral pemain Malaysia setelah dihajar 4-1 di Piala AFF. Betul, bisa saja. Tapi kan situasinya berbeda, Bung. Kalau kita lihat yang sebenarnya materi pemainnya berbeda, kemudian ya, berbeda, juga Under 23 banyak di AFF. Banyak yang sama. Iya. Itu yang sebenarnya membuat agak banyak orang kecewa. Kita pemain materinya sama dengan AFF, tapi kita tidak mendapatkan hal yang sama dengan Piala AFF. Makanya Malaysia ingin menghibur diri karena para pemain Indonesia adalah materi sebagian besar pemain Piala AFF untuk menaikkan moral pemain Malaysia. Tapi setidaknya Indonesia telah gagal maju ke final, begitu juga Malaysia. Buat Malaysia ini adalah
usaha mereka untuk meraih medali perunggu yang ke-8, sedangkan Indonesia untuk meraih medali perunggunya yang ke-5. Malaysia sudah meraih 6 medali emas, sedangkan Indonesia baru 2. Itu pun sudah sangat lama ya Bung ya. Ya, sangat lama. Sudah 31 tahun. Ya. Usia yang sangat-sangat lama hanya untuk sekelas SEA Games. Iya, dan kemudian kalau kita tambah lagi, panjangkan lagi misalnya Piala AFF, juga sama sekali kita belum mendapatkan gelar di juara Piala AFF. Dan Polisi menjadi pelatih terakhir ya yang berhasil mempersembahkan medali emas cabang SEA Games ya. Tapi kalau kita tarik lagi Bung, sebenarnya ini juga butuh proses ya, karena di karir pertama juga Polisi tidak langsung memberikan medali emas. Pasti. Betul, jadi ini perlu yang kita lihat. Seorang pemain belakang Indonesia yang harus membuang air besar ya, karena latihan fisik yang sangat-sangat berat saat itu. Yang sangat menarik adalah pertandingan semifinal kemarin melawan Thailand Indonesia. Provokasi-provokasi yang dilakukan para pemain Thailand seharusnya dilawan Indonesia dengan provokasi juga. Maksudnya tidak terlalu terperangkap dalam jebakan provokasi atau intrik yang diciptakan para pemain Thailand. Jika Indonesia terperangkap, pasti emosi yang tidak terkontrol akan merugikan sekali Bung Maruf. Iya, dan itulah Bung yang dikatakan dalam sepak bola itu bukan hanya persoalan fisik, tapi bagaimana kemudian intelijensi, kemudian smart juga itu dibutuhkan untuk seorang pemain sepak bola. Jadi provokasi tidak kemudian dilakukan dengan cara yang justru sangat merugikan tim. Misalnya dengan ketika diprovokasi mereka melakukan fisik, ya jelas itu akan mendapatkan kartu merah dan itu sangat merugikan. Jadi ini sudah sering berulang sebenarnya, dan memang pemain kita sudah sangat pemain lawan sudah sangat hafal Malaysia, Vietnam, Thailand sangat hafal bahwa pemain kita akan sangat mudah untuk diprovokasi, pemain kita akan mudah untuk dipancing, dan itu sangat menguntungkan mereka karena pasti akan ada tindakan fisik yang bisa berubah menjadi kartu merah bahkan. Jika kita melihat bagaimana pertarungan Brazil dan Argentina, provokasi yang dilakukan kedua pemain dari kedua kesebelasan sangat-sangat luar biasa tingkatannya. Level dewa menurut saya. Iya, dan tapi kan yang membedakan adalah bagaimana cara meresponnya ya, Bung. Harus smart ya. Itu adalah bisa menjadi keuntungan. Dan kita lihat Asnawi kita harap tidak mengalami cedera. Jangan sampai dua pemain, dan itu Rio Fahmi yang berada di bench. Jangan sampai para pemain kita ada yang mengalami masalah, karena hanya 3 pemain yang bisa benar-benar ready untuk menggantikan pemain Indonesia selain penjaga gawang. Aduh, khawatir kita Bung melihat. Saya lihat Sadil pun tidak bereaksi dan tidak merespon dengan baik tadi apa yang ingin dilakukan oleh Ronaldo. Tadi kan masih berjalan 19 menit. Masih 0-0. Harits. Kini Harits. Irfan yang justru diminta untuk lebih melebar ya Bung ya. Di posisi 18 menggantikan menempati posisi dari Witan Sulaiman untuk membackup. Sadil pun sudah terpincang-pincang. Asnawi Bung. Ya, Asnawi. Asnawi. Sepertinya benar-benar menjadi masalah Asnawi, sehingga terlihat Mang Irfan Jauhari harus turun untuk melapis. Kita lihat sudah tidak berlari Bung. Sudah tidak berlari Bung. Safwan bagaimana dengan bebas tadi, sehingga harus di cover tadi posisi Asnawi oleh Irfan, dan Irfan pun terlalu jauh tadi terlewati oleh Muhammad Safwan. Ya, sulit memang Bung. Apakah memang harus bisa bermain kembali, terus melanjutkan pertandingan Asnawi, ataukah memang harus digantikan oleh Ilham Rio Fahmi? Tentu saja benar-benar sangat mengkhawatirkan pelatih Sintayong dengan stok yang sangat-sangat terbatas. Iya. Di susunan para pemain Indonesia, dan sudah terpincang-pincang bagaimana Asnawi. Tapi Sintayong tidak terlihat sedikit pun rasa tegang, panik. Dia cukup tenang untuk bisa melihat situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan. Iya, karena kalau pelatih terlihat tegang jelas tidak baik juga untuk timnya ya Bung. Jadi dia harus bisa mengelola emosi, bisa mengelola psikologi supaya pemain juga merasa nyaman dan tetap merasa tenang. Muhairi, tendangan penjuru pertama Malaysia. Saya lihat Safwan dan juga Azim. Hasil digagalkan oleh Rido, sangat baik tadi Rido. Kembali lemparan ke dalam. Karena menyentuh kaki dari Marcelo Ferdinand dari Azam tadi.
Muhammad Azam bin Azmi Murad. Lempar ke dalam, Marcelino Ferdinand. Inilah Safwan. McClock ke kiri kepada Dewangga. Yang harus menjadi catatan keras adalah posisi dari Firza Andika. Firza Andika adalah posisi aslinya back kiri, tapi lebih dipercaya Alfredo Dewangga untuk mengisi pos ini, Bung Maruf. Iya, memang ini posisi yang mungkin dikatakan bahwa Dewangga dianggap sebagai pemain yang kemudian bisa bermain dalam banyak posisi ya, dan Dewangga juga dianggap lebih kuat dalam transisi, kemudian lebih kuat juga ketika bertahan. Jadi memang Dewangga ditempatkan di posisi fullback kiri, dan kita lihat sejauh ini posisinya hampir tidak tergantikan kecuali mungkin di beberapa pertandingan di mana Dewangga tidak menjadi starter. Oh, sangat baik kita lihat. Balik gagal, hanya bisa membuang bola para pemain Indonesia. Apakah sudah mampu bermain kembali? Azim kini pada Safwan. Angkat langsung di kotak penalti. Kembali digagalkan oleh Ridho, cukup baik. Duel-duel udara yang dilakukan oleh Ridho. Harus hati-hati. Witan terlalu lama tadi. Fahrudin kini ke kiri kepada Dewangga. Berhasil diredam para pemain Indonesia. Serangan dari Malaysia. Sadir Ramdhani. Quentin Cheng. Balik ke belakang kepada Hernando Ari. Sangat baik mereka bermain di bawah. Rizky Ridho. Dewangga. Sadir Ramdhani. Marcelino Ferdinand. Ke belakang sejenak kepada Rizky Ridho. Mencoba mempreser para pemain Indonesia, yaitu para pemain Malaysia. Oh, umpan terobosan sangat baik sesungguhnya tadi pada Irfan Johari. Tapi memang bola sangat cepat karena memang lapisan rumput diguyur hujan sehingga pantulan menjadi lebih cepat tadi, Bung Maruf. Iya, dan kita harus mengakui bagaimana umpan yang sangat baik tadi yang dilakukan oleh Marcelino ya, memberikan bola di belakang tiga pemain belakang dari Malaysia. Cerdik pemain ini, sejauh ini kita juga harus memberikan apresiasi atas penampilan dari Marcelino yang sangat tenang, masih muda, tapi menunjukkan bagaimana kapabilitas, kualitas di lini tengah dari timnas Indonesia Under 23. Dewangga ke depan pada Sadil, ada Quentin Cheng. Sangat baik kita lihat. Sadir Ramdhani, masih Sadil. Oh, kita lihat 4 lawan 3 kini. Sadir Ramdhani terlalu memaksa menurut saya tadi, Bung Maruf. Iya, ini berkali-kali ya pemain kita punya peluang, punya kesempatan, dan ada 4 pergerakan yang dilakukan oleh pemain lain selain pergerakan yang dilakukan oleh Sadil Ramdhani. Termasuk Witan Sulaiman juga bergerak dan ruangnya lebih kosong sebenarnya, tapi Sadil memaksakan diri untuk melakukan tembakan. Ini mungkin punya dikatakan bahwa oke lah kita punya skill yang baik, tapi begitu bicara soal kerjasama, kadang kita tidak bermain di posisi itu. Harits. Ada Quentin Cheng. Ke belakang pada Harits. Zikri tadi pada Harits lagi, pada Quentin Cheng. Azam. Quentin Cheng ke belakang. Zikri pada penjaga gawang Rahalim tadi, dan kini Zikri di Muhammad Halili. Agak aneh ya, ketika Malaysia justru menurunkan tempo permainan mereka ya, Bung ya. Jadi mereka sepertinya mendelay, mereka menunggu para pemain Indonesia bergerak baru mereka menekan ya. Padahal mereka sebenarnya punya kesempatan lebih besar untuk melakukan eksploitasi dan eksplorasi penampilan mereka. Dan sebenarnya Malaysia juga tidak terlalu tajam, tapi kerjasama mereka sangat baik, Bung Maruf. Iya, dan itu yang tadi Bung Hadi katakan bahwa mereka memang bermain dengan textbook ya, tapi justru karena kemampuan textbook itu yang membuat mereka terlihat lebih kolektif. Mereka boleh main kaku, tapi mereka sangat kolektif, dan ketika mendapatkan peluang mereka menjadi sangat berbahaya. Safwan, Daniel dari sisi kanan, berhasil dipotong kita oleh Marcelino Ferdinand. Oh, bebas kita lihat. Witan Sulaiman, Sadir Ramdhani, Witan kembali, masih Witan. Oh, tidak offside kah? Tidak offside. Masih Ronaldo, kembali ke belakang kepada Witan. Witan Sulaiman dikepung 2 pemain, agak sedikit bingung kita lihat para pemain Indonesia. Dewangga ke tengah pada Marcelino. Masih Marcelino. Ronaldo kembali Marcelino berhadapan dengan Quentin Cheng.
Oh, sungguh disayangkan, padahal sudah keluar tadi. Kenapa harus diambil tadi oleh Marcelino Iya, Ferdinand? Marcelo mencoba untuk mengejar ya, tapi saya memang justru sentuhan terakhir dia yang tidak bagus dan bola meninggalkan lapangan sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Malaysia. Kalau kita lihat memang ini alasan Malaysia kenapa mereka tidak terlalu cepat menekan pertahanan Indonesia Serangan karena balik mereka kita juga cepat, Bung. serangan baliknya. Jadi mereka tidak mau terlalu mengambil resiko, gap antara pemain tengah dengan pemain belakang tidak mau terlalu agresif. Sangat baik kita lihat Malaysia. Harus hati-hati Asnawi. Pelanggaran terhadap Muhammad Shakir bin Basyah oleh Asnawi. Yellow card for play number 14, Asnawi Masih tidak sempurna mengenai kaki dari Muhammad Shakir bin Basyah tadi. Isra Bahna Kudu Indonesia. Ini Asnawi yang tidak bermain saat melawan Thailand karena akumulasi kartu. Iya, Sehingga dan posisinya harus digantikan oleh Rahmat Irianto saat itu. Dan Rahmat Irianto harus terkena kartu merah bersama dua pemain Indonesia lainnya yaitu Kambuaya dan juga Firza Andika. Sedangkan dari Thailand ada William Gabriel dan juga Jonathan Hendy. Muhammad Muhairi langsung, sangat berbahaya. Terlewat, Bung. ya betul. Antisipasi yang tidak terlalu baik saya lihat dari para pemain Indonesia untuk mengantisipasi umpan silang para pemain Malaysia. Salah satu kelebihan Malaysia adalah dari sisi postur mereka ya. Malaysia sekarang adalah Malaysia yang pemainnya rata-rata posturnya cukup tinggi dan kalau kita lihat memang lebih tinggi dari pemain kita. Kita lihat untung adalah bahwa semuanya lewat. Termasuk juga tadi pemain terakhir dari Malaysia kita saksikan terlewat. Hernando Ari pun sangat ragu untuk keluar. Ya, Padahal di dalam kotak kecil tadi seharusnya bisa Berani ya. mengantisipasi untuk berani. Karena bolanya pun tidak terlalu tinggi, bisa dalam jangkauan Hernando, namun Hernando menunggu tadi. Untungnya para pemain Malaysia pun tidak berhasil menjangkau bola. Inilah Muhammad Azam bin Murad. Klok ke belakang, Klok. Rizky Ridho membawa bola ke depan pada Alfreandra Dewangga. Pelanggaran tadi dilakukan terhadap Dewangga oleh Muhammad Shakir. Inilah Muhammad Shakir. Muhammad Shakir bin Basyah. ya Dewangga sebenarnya diharapkan untuk bisa mengganti peran yang ditinggalkan oleh Arhan ya, karena sama-sama sama-sama bermain untuk PSIS, pernah bermain untuk PSIS, kemudian sama-sama punya energi yang luar biasa. Tapi jelas kalau kita lihat dari sisi agresivitas, Dewangga tidak dalam posisi yang agresif seperti yang diperlihatkan oleh seorang Arhan. Banyak harus diulang. Wasit Adam Fazil. Serangan kiri cepat dari Muhairi. Harus hati-hati. Masih digagalkan tadi kita lihat oleh Ferdinand. Sangat baik Ferdinand. Kini Mark Klok. Fahrudin. Kapten kesebelasan. Asnawi. Pelanggaran terhadap sudah bermain di SEA Games, sudah 3 kali bermain di SEA Games ini. Alfredo Dewangga langsung di kotak penalti. Gagal kembali para pemain Indonesia. Kini bola dikuasai para pemain Malaysia. Muhairi, kapten kesebelasan, angkat jauh. Arahkan kepada Daniel. Datang kita lihat untuk membuang bola Rizky Ridho. Bermain dalam tempo lambat kedua kesebelasan ini, Bu Maruf. Tidak ada yang berani melakukan serangan-serangan frontal. Iya, sama-sama hati-hati ya. Semuanya menurunkan tempo, kemudian mereka pelan-pelan, mereka tidak mau terburu-buru. Indonesia juga sama, mereka juga tidak terlalu agresif kecuali ketika berhasil mendapatkan kesempatan untuk counter attack. Malaysia lebih lagi, mereka boleh dikatakan banyak memegang bola, mereka mengendalikan situasi, tapi mereka juga tidak bermain agresif seperti biasanya. Mereka justru bermain lebih lambat dan mengandalkan kemampuan passing mereka. Ya, untuk perebutan perunggu ini, jika kedua kesebelasan bermain imbang, langsung diadakan adu penalti, tidak ada perpanjangan waktu. Safwan berusaha dia melewati Witan Azam. Safwan lagi. Terlepas, hati-hati, terlepas, sangat bebas para pemain Malaysia. Ada Sadil kita lihat, sangat baik Sadil.
Ronaldo. Kepung kita lihat oleh Zikri. Pelanggaran dilakukan oleh Ahmad Zikri bin Halili. Peluang yang sangat terbuka, Bung Maruf. Betul, kembali kita saksikan sebuah situasi yang sebenarnya sangat terbuka yang dimiliki oleh Malaysia. Dan ini dilihat dari pergerakan yang sangat baik dari sisi kiri ya. Berkali-kali ruang atau sisi kanan pertahanan dari Indonesia dieksploitasi oleh pemain-pemain dari Malaysia. Rizky Ridho ke belakang. Hernando Ari Sutaryadi. Yang tidak... Yang paling wujudnya menurut saya adalah di laga pembuka mereka berhasil mengalahkan Thailand dengan skor 1-2 1-1. Terlihat lini tengah Indonesia agak sedikit kosong, Umar. Berapa kali pemain Malaysia cukup bebas untuk bermain di lapangan tengah? Dan kita lihat itu salah satunya, Bung ya, sebuah peluang. Dan memang yang menjadi salah satu kelemahan di SEA Games kali ini adalah lini tengah kita yang tidak terlalu baik ya. Tidak terlalu baik dalam organisasi, tidak terlalu baik dalam menjaga kedalaman. Dan ini kalau kita lihat di pertandingan kali ini, mungkin karena faktor ini adalah bukan pemain yang biasanya. Bola ke depan langsung, arahkan pada Daniel Gagal. Mark Locke melakukan back pass, selamatlah serangan Malaysia, digagalkan para pemain Indonesia. Rizky Ridho, ada Fahrudin dari bawah para pemain Indonesia. Datang kita lihat para pemain Malaysia. Tidak jadi memberikan bola kepada Dewangga, pada Sadil lagi, Marcelino Ferdinand, Sadil Ramdhani, umpan maksudnya kepada Ronaldo, sangat baik tadi sebenarnya Bung Maruf. Iya, kombinasi yang sangat baik ya. Bagaimana show yang diperlihatkan oleh Marcelino, kemudian Maklok, kemudian Sadil yang tadi berusaha memberikan umpan kepada Ronaldo, tapi sayang masih bisa dihalau oleh pemain dari Malaysia. Asnawi gagal memberikan umpan matang dengan crossingnya tadi. Terlalu mudah dibaca dan memang tidak sempurna, gagal dari serangan Indonesia. Zikri, Muhairi, langsung kanan kepada Quentin Cheng. Angkat kembali, sangat berbahaya. Sangat bebas kita lihat Safwan. Umpan-umpan crossing dari Quentin Cheng harus benar-benar diperhatikan para pemain Indonesia, Bung Maruf, khususnya para pemain belakang. Betul, karena memang beberapa kali juga Malaysia melakukan tekanan dari umpan-umpan crossing ya. Dan kali ini kalau kita lihat ada posisi Asnawi agak sedikit terlambat karena dia justru berada di belakang dari Safwan. Quentin Cheng sangat baik tadi untuk memberikan umpan, pemain asal klub Selangor FA. Sudah membukukan 1 caps di tim senior saat berlaga di Piala AFF, Quentin Cheng. Ya, Quentin Cheng juga sepertinya ditempatkan agak lebih tinggi ya untuk menekan Dewangga supaya tidak terlalu agresif, dan itu kita bisa lihat Dewangga selalu berada dalam posisinya. Kembali patah serangan Malaysia, kini kita lihat Marcelino Ferdinand pada Irfan Johari tidak berhasil tadi untuk meraih bola, padahal umpannya sangat-sangat baik tadi. Tidak siap terlihat Irfan Johari. Irfan ragu-ragu ya apakah dia bergerak ke depan atau dia menunggu bola, dan ternyata tadi Marcelino menempatkan bola di bola daerah dan Irfan tidak siap untuk mengejar bola. Sungguh sangat disayangkan, sebuah kesempatan untuk melakukan tekanan tadi gagal Indonesia. Inilah Haris Haikal bin Adam Afkar. Hati ya, karena counter attack terutama pas kata dia ada di ketika di menit 10-15 tadi ketika Indonesia mendapatkan 3 peluang emas, saya pikir sejak itu mereka agak nervous ya, kena mental ya. Bali Malaysia, Azam gagalkan oleh Marcelino Ferdinand, pelanggaran jelas terhadap Marcelino Ferdinand dilakukan oleh Muhammad Sahir. Ya, sangat baik ya Marcelino ya dalam melindungi bola ya Bung ya, untuk pemain seusia dia ya. Stylish sekali pemain ini. Dan tadi Azam mau tidak mau harus melakukan pelanggaran. Dewangga gagal tadi memberikan umpan kepada Sadil. Jika ada apa-apa tentu sangat-sangat mengkhawatirkan dan merugikan. Ya, Halim, Azam, kapten kesebelasan Fahrudin berduel, kita lihat dengan Sahir. Oh, pelanggaran tadi terhadap Sahir nampaknya, pergerakan yang dilakukan oleh Fahrudin Wahyudi Arianto, pemain asal klub Madura United. Ya, pemain berusia 33 tahun ya, salah satu pemain over age yang diturunkan oleh Sintayong dan dipanggil oleh Sintayong di luar nama seperti Kambuaya dan Maklok. Sedikit mendorong terlihat Fahrudin. Ada pergerakan Muhammad Sahir bin Basyah. Kapten kesebelasan Mohairi mendapatkan instruksi khusus dari pelatih Bradley John Maloney.
Ada sekitar 5 pemain Malaysia menyelinap di sela-sela pertahanan Indonesia. Harus hati-hati karena memang pemain Malaysia memiliki postur yang cukup baik untuk bisa menjangkau bola-bola silang, tendangan bebas seperti ini. Khairi, kapten ke-11 yang akan melakukan tendangan bebas. Terlihat juga Harits, center back Malaysia, maju ke depan, angkat langsung, berhasil dipatahkan ke Irfan Johari. Tendang langsung Irfan ke depan, tidak ada satupun pemain Indonesia. Quentin Cheng kuasai bola dengan seluasa. Umpan jauh, arahkan langsung di kotak penalti. Oh, harus hati-hati, harus hati-hati. Harus hati-hati, perhitungan yang tidak terlalu cermat dari Hernando Ari tadi. Hampir saja membuahkan blunder tadi, Bung Maruf. Menurut saya Hernando terlalu terburu-buru untuk keluar dari areanya dan ikut merebut bola ya, karena situasinya masih enak sebenarnya, masih dalam kondisi ya untuk Dewangga ya. Dan di situ juga masih ada Rizky Ridho dalam posisi 2 lawan 1, jadi terlalu cepat dia keluar untuk menyongsong bola ya. Terlalu cepat tadi kita lihat Hernando Ari Sutariyadi. Gagal Irfan Johari duel di udara tadi. Menangan para pemain Malaysia tadi, Zikri. Bukan sebuah pelanggaran. Witan Sulaiman mendapatkan terupas tadi, tapi lebih dekat dengan penjaga gawang Rahalim. Sedikit protes kita lihat Muhammad Azam terdapat wasit Adam Fazil dari Maldives. Ya, memang tidak ada, Bung. Yang ada hanya ekspresi tadi bahwa dia merasa ada benturan ya, menarik perhatian wasit ya. Pelanggaran kita lihat Asnawi, hati-hati Asnawi, dibawa lari oleh Safwan. Daniel kembali kepada Safwan, umpan crossing, kembali umpan crossing yang menjadi andalan dari Safwan. Harus diperhatikan, Bung Maruf. Betul, harus menutup ya, menutup kemampuan atau kemudian menutup ruang untuk kemudian Safwan melakukan crossing ya, karena berkali-kali memang pemain ini melakukan crossing Safwan Mazlan dan sangat berbahaya crossingnya. Mereka memutuskan melakukan crossing datar ya, bukan kemudian crossing bola-bola atas. Ya, di final perebutan medali emas akan berlangsung antara Thailand dan juga Vietnam. Vietnam adalah juara bertahan setelah mengalahkan Indonesia di final dengan skor 3-0 di SEA Games 2019 Manila. Oh, sangat bebas di kotak penalti tadi. Gagalkan oleh Sadil. Marcelino Ferdinand. Pelanggaran tadi dilakukan oleh nomor punggung 6 yaitu Muhammad Azam bin Azmi Murad. 2019 bisa dikatakan menjadi salah satu harapan juga ya ketika generasi dari Egy Maulana Fikri dan kawan-kawan ya, Bung ya, di bawah pelatih Indra Safri yang diharapkan juga bisa mengakhiri dahaga 2019 ya. 2017 kita lawan Malaysia di semifinal. Dan ketika itu kita perunggu ya. Iya, perunggu mengalahkan Myanmar 3-1. 2019 ketika itu. Ya, 2019 kita lawan Indra Safri. Marcelino Ferdinand, Mark Locke, Fahrudin, Asnawi, ke dalam Asnawi, sangat baik, masih Asnawi, Irfan Johari, ball pass yang tidak baik tadi dari Irfan Johari, kembali gagal umpan terobosan dipatahkan oleh Quentin Cheng, ke belakang, ada Harits. Azim Afik, Safwan, Muhairi, Harits, Daniel tadi, Azam kembali, Daniel turun jauh ke bawah, kembali umpan silang, benar-benar ingin mengeksplor crossing dan juga jantung pertahanan Indonesia tadi, para pemain Malaysia. Dewangga, Rizky Ridho, Indonesia menguasai bola kepada Dewangga. Rizky Ridho
Mudah Ronaldo. Gagal, kita lihat Witan Sulaiman. Serangan balik Malaysia, harus hati-hati. Mohairi, ada Quentin Cheng, crossing lagi. Digagalkan sangat baik kita lihat oleh Sadil dan Quentin Cheng. Ya, sangat jarang melakukan akselerasi tusukan ke dalam ya. Lebih banyak memang crossing-crossing yang coba diandalkan oleh Malaysia untuk bisa membongkar pertahanan dari Indonesia. Sejauh ini beruntung masih bisa diantisipasi dengan baik meskipun ada beberapa error yang terjadi di barisan belakang. Ahmad Daniel bin Ahmad Asri, striker yang menggantikan posisi Razak. Yaitu Abdul Razak yang telah mencetak 3 gol buat Malaysia, belum dimainkan. Begitu juga Lukman Hakim Samsudin yang masih disimpan pelatih Brett Maloney, Bung Maruf. Ya, masih ada beberapa nama yang masih disimpan ya, di luar misalnya Lukman Hakim, kemudian masih ada Nick Akif Sahiran, kemudian juga ada Hairi Hakim Mamat juga belum diturunkan, Bung. Jadi masih ada beberapa opsi yang bisa diambil oleh Brett Maloney untuk di babak kedua. Sementara kalau kita bandingkan dengan Indonesia, Sungguh terbatas. Sungguh terbatas. Hanya ada 2 pemain yang bisa dikatakan untuk di lapangan ya, Bung ya. Di lapangan dalam permainan hanya ada 2 pemain yang bisa dikatakan siap untuk bermain. Kembali dicuri para pemain Malaysia, umpan langsung crossing. Halo, kita lihat oleh Rizky Ridho. Maklok pada Sadil Ramdhani. Hati-hati Sadil. Umpan langsung cepat tadi, gagal Witan Sulaiman. Umpan-umpan yang tidak sempurna dari para pemain Indonesia, mudah sekali digagalkan. 1 menit tambahan waktu. Hati-hati umpan terobosan dari Malaysia. Tidak offside tadi. Offside kita lihat. Meskipun offside tapi kosong melompong di posisi kiri, Bung Maruf. Iya, tadi kita saksikan bagaimana Quentin ya dalam posisi kosong, sangat kosong sekali, tidak ada yang membatasi, tidak ada yang mengawasi. Beruntung kalau di sini memang tadi sempat diambil, bola sudah diambil terlebih dahulu oleh Syahrir Basyah. Kalau bola dilepas tadi di sentuhan pertama ya, bukan yang tadi, tapi sentuhan pertama mungkin akan lain ceritanya. Jadi ada ruang yang sekarang pelan-pelan mulai bisa dilihat oleh Malaysia setelah mereka menekan di sisi kanan dalam 30 menit awal. Sekarang mereka mulai menggeser ke posisi di mana Dewangga ada di sana. Rizky Ridho. Gagal tadi tekanan Indonesia. Kembali Malaysia, Mohairi. Marcelino Ferdinand. Pelanggaran terhadap Marcelino Ferdinand. Oh, bukan sebuah pelanggaran. Umpan terobosan tadi. Perhitungan yang tidak cermat. Diberikan kepada Azmi tadi dan babak pertama antara Indonesia melawan Malaysia pada perebutan medali perunggu cabur sepak bola SEA Games 2021 telah berakhir dan skor masih tetap 0-0. Nah, pemirsa, kami akan kembali ke studio bersama Bung Maruf dan juga Bung Tio Nugroho.